Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang fitri ini, tiada kata yang indah untuk kita lafadzkan selain untayan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat ukhuwah, sehingga kita mampu menyelesaikan ibadah puasa sebulan penuh dengan mengharapkan pahala dan ridhonya, dan sampailah pada hari raya Idul Fitri yang penuh dengan kebahagiaan, ampunan, rahmat serta keberkahan. Hari ini kita berbahagia karena limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bahagia karena gema takbir yang dikumandangkan, nama Allah disucikan dan diagungkan. Hari ini kita bahagia karena kembali pada fitrah tauhid, kembali kepada suci dari segala noda dosa dan kesalahan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala hendaklah mereka dan kita semua berterima kasih dan bersyukur, bangga atas nikmat itu semua, karena ini adalah lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru saja kita menyelesaikan bimbingan madrasah Ramadan selama sebulan penuh. Pada bulan Ramadan, kualitas keimanan kita diuji, dievaluasi, kemudian direvisi untuk dijadikan pedoman sejauh mana kualitas ketakwaan kita. Apakah dengan puasa Ramadan kita mampu menahan ambisi yang tidak terpuji? Apakah dengan puasa Ramadan kita mampu mengendalikan angkara murka yang merugikan bangsa ini? Apakah dengan puasa Ramadan kita mampu menyingkirkan kebencian dan rasa dendam di antara sesama kita? Apakah dengan puasa Ramadan kita mampu menjauhkan diri dari adu domba dan provokasi kebanyakan manusia? Inilah yang diuji, justru dengan inilah kita beribadah, dengan inilah kita dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hari ini kembali kepada fitrah yang suci, fitrah di mana manusia dilahirkan kembali. Dengan selesainya bimbingan Ramadan tersebut, diharapkan kita menyandang kembali gelar takwa, la'allakum tattaqun. Dengan takwa tersebut, hubungan vertikal kita kepada Allah semakin membaik. Demikian juga hubungan sosial kemanusiaan kita semakin harmonis, sehingga kita mampu menciptakan kehidupan yang damai, aman, tentram, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, serta kembali kepada fitrah manusia yang hakiki. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajah kalian dengan lurus kepada Allah, tetaplah di atas fitrah. Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu sendiri. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kita harus menyadari bahwa memaknai Idul Fitri bukan hanya sekedar berhenti pada penampilan fisik, penampilan baju baru atau warna-warni jajanan yang melimpah, atau tradisi mudik sebagaimana terjadi kebanyakan manusia. Akan tetapi hakikat Idul Fitri adalah kita kembali menemukan fitrah kemanusiaan kita, kesucian jiwa kita, kembali meluruskan niat kita, sehingga pasca berhari raya ini keimanan kita semakin baik, kualitas semakin baik, semakin jelas arah tujuan kehidupan kita, yakni menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Laisal id man libasuhu jadid, walakinnal id man ta'atuhu tazid. Tidaklah disebut mereka yang berhari raya orang yang hanya sekedar berbaju baru, tetapi orang yang berhari raya yang sesungguhnya adalah bagi orang-orang yang kembali ketaatannya dan bertambah baru taatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia dilahirkan ke bumi ini dalam keadaan fitrah. Fitrah dalam arti suci dari segala bentuk kesyirikan, bersih dari segala noda-noda dosa, bebas dari segala belenggu hawa nafsu. Sehingga pada hakikatnya manusia terlahir dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu dilahirkan kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Dan bahkan fitrah itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ketika mereka masih di dalam alam azali, yaitu alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika manusia disumpah oleh Allah, bukankah aku Tuhan kalian? Seluruh manusia menjawab bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Inilah fitrah manusia. Dan adapun manusia berpaling itu disebabkan karena pengaruh setan, pengaruh hawa nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk melestarikan agar kita tetap dalam keadaan fitrah, maka paling tidak ada 3 pilar, 3 kunci yang harus kita miliki, yang harus kita laksanakan dalam hidup ini. Yang pertama jamaah sekalian, tazkiyatun nufus. Hendaklah kita senantiasa mensucikan jiwa kita dari segala kotoran hawa nafsu dan syahwat yang membelenggu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah mengilhamkan jiwa itu jalan kefasikan dan juga jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya itu, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu selalu memerintahkan manusia pada sesuatu yang diinginkan, walaupun terkadang keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, laul ibni adam wadiyan min dhahab la batagha wadiyan thalisa. Kalau seandainya keinginan manusia ingin memiliki 2 gunung emas, ketika dia telah memilikinya, maka dia akan mencari gunung emas yang ketiga, alias tidak ada kata puas di situ. Oleh karena itu, keinginan hawa nafsu harus dikendalikan sebagaimana kita dilatih selama bulan Ramadan. Sebab jika tidak, maka sudah dapat dipastikan manusia akan terjatuh dalam jurang kehancuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mampu mengosongkan jiwa kita dari kemaksiatan dan mampu mensucikannya dari segala hal yang mengotorinya, maka langkah yang kedua adalah dengan mengisi jiwa kita dan menghiasinya dengan amal soleh. Yang dimaksud amal soleh di sini jamaah sekalian adalah kita melakukan segala apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik yang sifatnya vertikal, yaitu hubungan langsung dengan Allah seperti salat, maupun amal soleh yang sifatnya sosial kemasyarakatan seperti infak. Sehingga tercapainya kesalehan individu dan sekaligus tercapainya kesalehan sosial. Artinya ibadah yang kita lakukan tidak hanya berhenti pada rukuk sujud semata, akan tetapi rukuk sujud kita harus berdimensi sosial yang diaktualisasikan, diwujudkan dalam bentuk sikap terpuji, sifat akhlak mulia, sehingga orang yang sudah melakukan sholat dan puasa adalah orang yang dermawan, orang yang responsif terhadap kemiskinan, gemar menyantuni anak yatim, cepat tanggap dalam aksi sosial. Dengan demikian semua itu akan membawa perubahan individu, masyarakat, bangsa, negara ke arah yang lebih baik. Karena orang yang beribadah, orang yang rukuk sujud,
tetapi tidak membawa perubahan sosial, itu mereka disebut sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus dilakukan untuk menjaga fitrah kita adalah membiasakan diri untuk senantiasa mendengarkan nasihat. Dengan nasihat ini jiwa kita akan senantiasa tergugah untuk melaksanakan panggilan Allah. Dengan nasihat jiwa ini akan menjadi lembut. Dengan nasihat ini jiwa kita akan kembali menemukan jati dirinya. Dengan demikian kesucian jiwa kita akan senantiasa terjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr." Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta menasihati supaya saling taat, supaya mereka mentaati kebenaran, dan nasihat rahimani wa rahimakumullah. Itulah 3 pilar yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita, supaya kita betul-betul mencapai fitrah yang hakiki. Aqulu qauli hada wastaghfirullahaladzim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi lana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal muslimun ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhirnya jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kembali ke fitrah berarti kita jangan pernah berhenti tangan kita untuk mendayung. Jangan pernah letih kaki kita untuk mendaki. Jangan pernah kering lisan kita untuk berzikir. Jangan pernah surut hati kita untuk berfikir. Jangan putus asa menggapai rahmat Allah. Jangan pernah buruk sangka atas keadilan Allah. Terus berkarya tanpa henti untuk mencapai ridho ilahi. Itulah fitrah yang hakiki kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah akhirnya kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita terus dijaga oleh Allah menuju fitrah, menuju ilahi, menuju ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'at wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa ziyadat lana fi kulli khair wa jalil mutar min kulli syar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la daynan illa qadaita wa la asiran illa yasarta wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fi lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi jamaah yang ingin bersalaman, kami silahkan untuk